Katutut makan kacamba, buntut luput, hutang bertambah. Iya. Siang hari, tepatnya di depan gerbang sekti, ada Pak Tua sedang memberikan sebuah arahan. Sebelumnya Pak Tua juga mengatakan bahwasanya kerajaan biru yang ada di gurun pasir Hanhai sedang dibombardir oleh pasukan bandit. Di sini Pak Tua juga menyebutkan siapa-siapa saja yang ada di belakang mereka. Di sini ada dua iblis coy yang diperlihatkan kepada semua murid luar. Salah satunya ialah serigala iblis. Barang siapa yang berhasil mengalahkan mereka, maka Pak Tua tak segan-segan akan membawa orang itu melanjutkan ke tahap berikutnya, yakni menjadi murid dalam. Nah, selain itu coy, murid yang berhasil mengalahkan mereka, yakni para iblis, akan mendapatkan satu butir pil yin dan yang, yakni pil pemanjang umur. Pada sejatinya, pil tersebut dibuat oleh tangan-tangan dewa yang melalui beberapa penyaringan. Sekti Yuhua memiliki 6 butir coy. Bahkan pil tersebut digadang-gadang menjadi pil legendaris bagi sekti ini. Tapi sayangnya, ada yang tidak fair di sekti ini coy. Ya, menurut nona kecil, dikarenakan Jin Setai memiliki orang dalam di sekti ini, sehingga satu butirnya telah diberikan kepada Jin Setai. Sehingga saat ini pil yin dan yang tersisa 5 butir saja. 你知道少的那一枚给谁了吗？少的那一枚，目前还剩5枚，这每一枚都是镇教之宝，可以增加1甲子的寿命。 Seusai pertemuan antar murid dan Pak Tua, tepatnya saat Fang Han ingin beranjak pergi dari tempat ini, ia melihat pangeran sedang berdiskusi dengan para bawahannya. Naluri sebagai seorang pria sejati pun melonjak di diri Fang Han. Seperti tujuannya di awal, ia tak akan tenang jika dendam ini tak terbalaskan. Sementara di samping pangeran, ada Liu Kang coy. Ya, namun Liu Kang dan Fang Han tidak ada masalah di antara mereka berdua ya kan. Dengan percaya diri, Fang Han meminta pangeran untuk menyelesaikan masalah kemarin. Ya, di sini Fang Han menentang pangeran untuk bertarung. Di sisi lain, Fang Han ingin membuat malu seperti mana pangeran yang sebelumnya pernah menghina dirinya. Alhasil, perkelahian mereka pun terjadi. 还是先解决一下你我之间的恩怨吧。哼，如此不服管教，看还往哪儿躲？ Seperti biasa, di awal-awal pangeran mendominasi jalannya pertarungan. Tapi sial, rupanya Fang Han hanya main-main saja coy. Ketika sudah muak akan permainan ini, Fang Han mengeluarkan jurus jitunya, di mana pangeran langsung tersungkur. Nah, bawahannya yang melihat tuannya dikalahkan oleh Fang Han, sehingga terjadilah ya, pedang pusaka tak mampu melukai tubuh Fang Han. Hal itu dikarenakan lukisan Huan Quan yang membendung setiap serangan yang akan menyakiti diri Fang Han coy. Perlu diingat kembali, untuk saat ini sudah 2 serangan berbeda yang dapat dibendung oleh lukisan tersebut. Pertama ada racun labu milik serigala iblis, dan yang kedua serangan dari pedang pusaka. Bukannya meminta maaf kek, orang ini malah ingin Fang Han mengembalikan pedang pusaka tersebut. Fang Han yang bingung bagaimana cara mengeluarkan benda tersebut, dirinya hanya bisa diam sembari memasang wajah sangarnya. Nah, di saat itulah ada wanita cantik, Mo namanya. Mo dengan hormat meminta agar Fang Han mengembalikan pedang pusaka tersebut.
Atas datangnya Mu, Fang Han merasakan ada aura begitu dahsyat di dalam dirimu. Setelah pikir-pikir, Fang Han pun memiliki sebuah ide cemerlang. Dirinya meminta waktu kepadamu untuk mengembalikan pedang ini ke tangan mereka kembali. Ya, Fang Han harus meminta persetujuan dulu kepada seniornya, yakni Fang Su. Singkatnya, ada Nona kecil dan Fang Han. Saat itu Gagak Putih ingin menjemput Fang Han, coy. Begitupun dengan Liu Kang, dirinya juga mendatangi Fang Han untuk bertanya sesuatu. Tapi, Fang Han tidak memberikannya kesempatan untuk bertanya. Begitupun dengan Nona kecil juga langsung meninggalkan Liu Kang seorang diri. Nah, sampai sini Liu Kang mulai terbesit. Orang biasa tidak mungkin kekuatannya meningkat drastis, ya kan? Yang sebelumnya hanya di tingkat 7, baru beberapa hari setelahnya sudah berada di tingkat ke-8, yakni Fang Han. Sementara di tempatmu, ia saat ini bersama juniornya. Juniornya tahu kekuatan Fang Su saat ini, yakni di ranah ajaib. Apakah ada kesempatan lagi bagi mereka mengambil pedang pusaka yang saat ini ada di genggaman Fang Han? Entahlah. Jika dibiarkan seperti ini, maka formasi pedang pusaka akan melemah dan tidak bisa menghadapi para iblis-iblis jahat kelak. Ya, kita tahu mereka kehilangan suatu pedang, artinya formasinya tidak bisa bekerja secara maksimal. Kembali ke tempat Fang Han. Saat ini mereka sedang menuju ke tempat Nona pertama. Di sini Fang Han menceritakan kejadian yang ia alami saat di sekte Yuhua. Salah satunya menghajar pangeran sombong. Nah, mendengar itu Bangau Putih menyayangkan karena tidak memanggilnya. Ya, sampai saat ini kita akhirnya mengetahui bahwa Bangau Putih pernah diajari oleh Fang Su teknik Yuan Cheng. Nah, Fang Han pun meminta kepada Bangau untuk mengajarkan teknik Yuan Cheng yang dimiliki oleh Bangau tersebut, coy. Sehingga Bangau pun langsung mengajari Fang Han dengan catatan agar Fang Han merahasiakan teknik ini kepada siapapun. Di sini Fang Han seperti masuk ke dimensi lain. Ia melihat sebuah cahaya di depannya. Cahaya tersebut kemungkinan tepi awal ranah ajaib. Dengan kemampuan Fang Han saat ini, ia kewalahan untuk sampai ke sana. Artinya, Fang Han masih belum memenuhi syarat untuk berada di ranah ajaib, coy. 我还是太弱，这大概就是极限了吧。 Ya, latihan teknik tadi menurut Fang Han lebih melelahkan daripada latihan tinju yang biasanya ia peragakan. Singkatnya, Fang Han meminta Bangau untuk singgah ke tepi gua untuk sesaat, sebab ada sesuatu yang akan dilakukan olehnya. Ya, benar. Saat merasa dirinya aman, ia pun langsung membuka lukisan, lalu mencek lebih dalam lagi apa yang sebenarnya terjadi. Yap, di mana lagi-lagi Fang Han melihat pedang pusaka diklaim oleh lukisan ini. Dengan hal ini, ia pun sangat yakin untuk meneteskan darah ke lukisan tersebut. Ya, artinya Fang Han ingin menjadi pemilik sah buku ini. Setelah diteteskan dan terjadilah. Sebelumnya kita berpindah dulu, ada Jin Setai marah kepada juniornya karena ia tahu pedang pusaka berhasil jatuh ke tangan Fang Han. Tak lama kemudian datanglah Molin. Ya, Molin nama dari serigala iblis ini, coy. Kedatangannya menanyakan tentang rencana selanjutnya, di mana Molin sudah dipersiapkan oleh Jin Setai untuk menghabisi para murid lainnya. Dan yang paling utama, yakni menghabisi Fang Han. Sementara murid dari Jin Setai, nantinya ia akan beritahu bahwa Molin ada di pihaknya. Dengan itu, pastinya akan membuat Fang Su ikut terpancing dan membantu para murid yang sedang dalam kesusahan. Rencananya saat itu juga Molin akan bertarung melawan Fang Su, coy. Nah, ini hanya rencana, nggak tahu ke depannya gimana ya kan. Oke, genjot. Kembali ke tempat Fang Han. Setelah ia teteskan darah ke buku lukisan tadi, dirinya berhak menjadi pemilik sah. Atas perbuatannya tadi, dirinya seakan-akan masuk ke dalam buku tersebut, coy. Fang Han mampu menguasai dua teknik yang diserap oleh lukisan ini, yakni racun labu serigala dan pedang pusaka.
除非有神通秘境。 Singkat cerita, Fang Su membaca sebuah surat bahwa Han Hai dalam keadaan bahaya. Diharapkan Fang Su nanti akan datang membantu. Tak lama dari itu, Fang Han mendatangi ke tempat kediaman Fang Su. Di sini Fang Han mengatakan bahwa dia sudah berada di tingkat ranah fisik heroik. Nah, dengan itu juga Fang Han seperti masuk ke alam lain dan ingatannya kembali ke masa lalu. 连个马都养不好，方家养好，怎么连千里雪身上的一根杂？ Ternyata itu hanyalah sebuah ilusi. Di sini Fang Han mampu melewati proses tersebut, coy. Alhasil, Fang Su sudah sangat yakin Fang Han sudah menguasai teknik spiritual Yuan Qing. Fang Su juga mengira bahwa teknik tersebut didapati dari bangau putih. Sementara Yuan Jekong atau Yuan Jie sedang menghadap kepada senior besar. Bahwasanya Yuan Jie mengabarkan ada salah satu murid yang mencurigakan sebab ia sangat cepat menerobos ke ranah berikutnya. Nah, senior besar pun menyarankan jika pemuda itu memang benar menggunakan teknik terlarang, yakni Peljianko dan lukisan naga, Yuan Jie dipersilahkan untuk membunuhnya. Sebab jika dibiarkan akan merusak reputasi sekti ini.